Sahabat to the point. Jumpa lagi dengan saya Lukiono. Salam bahagia selalu. Topik kita kali ini adalah fokus. Sahabat to the point. Fokus itu artinya memusatkan perhatian. Memokuskan perhatian kita. Contohnya sahabat to the point. Kita sedang naik motor nih. Jalannya licin. Di sana ada lampu lalu lintas melarang kita belok ke kanan. Dan di sebelah kirinya ada petugas polisi lalu lintas. Nah, kita harus menjalankan sepeda motor kita. Kalau kita fokus terhadap apa yang ada di depan kita, yaitu motor harus jalan, pasti tidak tergelincir. Tapi kalau Anda nggak fokus, perhatian Anda terpecah. Wah, ada polisi gimana? Oh, belok kanan gak bisa. Wih, jalan licin lagi, selokan lagi. Nah, nanti Anda kan tidak fokus. Situasinya adalah grogi dan akhirnya akan jatuh. Kemudian contoh lain, sahabat to the point. Seorang jenderal, bahkan presiden, Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte tidak punya kemampuan dalam bidang politik. Tidak juga punya kemampuan yang tinggi dalam bidang militer. Tapi dia hanya memiliki keterampilan fokus, sahabat the point. Jadi yang saya baca dalam bukunya itu, dia melatih kefokusan mereka itu. Jadi contohnya begini. Misalnya kita lagi bekerja nih. Hari ini kita mengerjakan sesuatu, katakanlah membuat strategi peningkatan penjualan. Nah, di pikiran kita itu macam-macam, karena pikiran manusia itu seperti kotak sabun, sahabat to the point. Katakanlah ada 10 kotak sabun. Ada kotak sabun pikiran macam-macam. Nah, pada saat kita berpikir strategi marketing, kotak yang lain terbuka, memikirkan masalah istri yang minta uang karena berasnya habis. Kemudian kotak yang ketiga, anaknya yang merengek, minta ganti handphone. Yang keempat, punya utang, kolektor yang selalu menagih. Nah, jadi kotak yang pertama yang terbuka pada saat Anda memikiri strategi marketing itu terganggu oleh pikiran lain. Jadi tidak fokus. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu, kotak-kotak yang lain, yang 10 kotak di otak kita itu, 9 kita tutup, 1 kita buka. Kira-kira pengertian fokus dalam kaitan dengan pemikiran gitu. Saya ulangi lagi. Katakanlah kita punya 10 kotak di otak kita. Pada saat kita katakanlah main catur atau melakukan suatu pekerjaan main catur, maka otak kita yang terbukanya 1 untuk main catur. Sementara yang 9 kita tutup. Nah, kira-kira begitu gambarannya. Tapi kalau otak main catur terbuka, anak nangis belum bayaran, belum punya beras, masih punya utang, kemudian ada pekerjaan yang ini akhirnya buyar. Anda nggak bisa fokus bermain catur. Jadi gambarannya kira-kira begitu. Kalau di otak kita tuh ada 10. Kalau kita misalnya mau mengerjakan sesuatu, katakanlah belajar matematika, maka yang kebukanya 1 otak, itu saya sedang belajar matematika. Otak yang lain yaitu 9 kotak itu tertutup. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa seperti itu? Ini ada cara praktis yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte. Dulu mereka kalau nggak salah tuh dari Perancis ya, Presiden Perancis dan Panglima Perang Perancis zamannya ya, pada zamannya. Napoleon Bonaparte itu nggak punya kemampuan yang pandai di bidang ekonomi, bidang politik maupun bidang militer. Dia hanya punya kemampuan fokus. Dia mengajarkan seperti ini. Jadi fokus itu, pikiran agar fokus bisa dilatih. Latihan pertama, di pagi hari Anda bangun, kemudian Anda berjalan 10 langkah, kemudian tarik napas, kemudian ditambah jumlah langkahnya lagi. 15, 10, 40 sampai 50. Begini contoh. Kita berdiri nih. Kita berdiri, kemudian kita hitung 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.
Udah 10 nih, kita tarik napas. Kita tarik napas. Kita sebelum langkah 10 tarik napas. Kita tahan. Kita mulai dari 10 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus baru kita buang. Kemudian naikin lagi sampai 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15. Buang. Jadi kita sebelum melangkah kita tarik. Kita hitung sampai 15. Udah sampai 15 buang. Tarik napas lagi. Sampai 20 buang. Sampai hitungan ke 50 Anda tahan dan Anda kuat di 50 Anda buang. Dan Anda lakukan terus menerus selama 3 bulan. Maka Anda memperoleh keterampilan fokus. Jadi itu cara latihannya. Jadi fokus itu didapat dari exercise, ya latihan pernapasan. Kalau bahasa sekarang mungkin meditasi. Tapi menurut Bonaparte latihannya seperti itu. Jadi dia 10 langkah, dia tahan, dia buang, kemudian ke langkah yang ke-15. Dia tarik napas panjang, dia tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dia buang. Kemudian naik jadi 20. Tarik napas panjang-panjang. Tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20. Tarik napas. Sampai hitungan 50. Seberapa kuatnya kita lah. Dan itu dilakukan berulang-ulang. Selamanya mungkin kalau Anda mau kuat ya 3 bulan dulu lah. 3 bulan. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua kita bisa pakai jam. Jadi kita bangun tidur nih. Kita tarik napas, kita tahan. Kita hitung sebagai pengganti lantah. Sampai berapa kuatnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita berhenti begitu. Kita napas. Atau pakai menit. Pertama kita tahan napas. Nah, katakanlah 2 menit. Setelah 2 menit lepas. Tahan napas lagi 3 menit. Jadi tidak perlu ke lapangan atau keluar rumah. Dan lakukan itu sesering mungkin. Nanti setelah 3 bulan baru ada hasilnya. Jadi kalau Anda sedang bekerja secara otomatis tuh Anda fokus. Karena 10 kotak mendotak kita itu, kalau kita katakanlah mau mencari selisih, ya nggak? Kalau dalam dunia akunting itu nyelesain selisih. Ini kotak lain yang mikirin masalah rumah, mikirin masalah hubungan Anda dengan kasih Anda, dan itu akan tertutup. Yang akan bekerja adalah otak yang mencari selisih. Menurut saya kita boleh coba, sahabat Tudupin, sehingga kita punya keterampilan fokus. Seperti itu sahabat Tudupin, untuk melatih diri kita agar tetap fokus. Karena kita terbiasa latihan terus setiap hari, maka pada suatu saat kita mengerjakan sesuatu, pikiran kotak sabun yang 9 itu akan tertutup dan akan satu yang terbuka, yaitu mengerjakan hal yang Anda kerjakan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Action with big passion.